daftar ke PAI UIN Banten, karena insya Allah kita bisa belajar bareng di sini, bisa tumbuh bareng, bukan hanya untuk menjadi guru nantinya, tapi teman-teman akan belajar banyak hal terkait dengan pendidikan agama Islam, bagaimana kita mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan Sikap, Sarana Informasi Kampus UIN SMH Banten. Di sini bersama dengan saya Gina Musfiha dan juga saya Nur Anissa. Di sini tentunya kita akan menjadi host pada Sikap kali ini. Oke teman-teman semuanya, dan Ica, kita bakal bahas apa nih? Oke, kali ini kita bakal bahas tentang jurusan PAI yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Wah, ini salah satu jurusan yang mungkin favorit ya. Betul. Yang ada di UIN Banten, seperti itu. Nah, mungkin nanti teman-teman yang kalau masih bingung nih mau milih prodi apa saat pemilihan jurusan saat PMB di UIN Banten ini, mungkin ini menjadi salah satu referensi buat teman-teman semua. Dan untuk lebih dekat lagi nih ya dengan jurusan atau program studi PAI, mungkin kita bisa bicara langsung sama narasumbernya. Dari narasumber kita yang luar biasa ini sama Ibu Ina. Bagaimana Ibu kabarnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Teh Ica dan Teh Gina. Iya, dan selamat datang juga kepada Bapak Hasbullah. Ya, waalaikumsalam. Bagaimana Ibu? Bapak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, jadi teman-teman, Ibu Ina ini adalah dari Sekretaris Program Studi PAI Pendidikan Agama Islam, dan juga Pak Hasbullah ini selaku jadi gugus kendali mutu dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Oke, Bapak, mungkin teman-teman para Hasanuddin Muda dan para penonton lainnya nih pada kepo nih, sebenarnya pendidikan agama Islam tuh program studi apa sih, atau mungkin PAI apakah sebuah mata kuliah atau mata pelajaran seperti itu. Mungkin Bapak Ibu punten bisa dijelaskan terlebih dahulu secara umum aja untuk program studi pendidikan agama Islam. Baik, makasih pertanyaannya Teh Gina dan Teh Ica. Emang kalau kita bahas soal PAI kayaknya jurusan jadul gitu ya Pak. Setiap kampus Islam pasti punya jurusan ini kan gitu. Dan jurusan ini tentunya kalau di UIN Banten sendiri pasti ya kita punya mimpi bahwa kita akan melahirkan guru-guru ya yang bukan hanya sekedar guru, tapi mereka edupreneurship gitu ya, dan juga sesuai dengan visi misi kita ingin mengembangkan pendidikan agama Islam itu yang holistik. Teh Ica dan Teh Gina, holistik apa sih? Holistik ini artinya berkeseluruhan ya, bukan hanya pendidikan agamanya saja, tapi juga akhlaknya sih yang lebih penting kan. Karena kita tahu bahwa tantangan terbesar mahasiswa sekarang atau anak-anak zaman now gitu ya, bukan hanya kurang kecerdasan atau pinternya aja, tapi juga ada nilai yang harus kita tumbuhkan terus, yaitu akhlak tadi sih. Kita mau distingsinya sih di situ kalau PAI UIN Banten ya. Wah, seperti itu ternyata. Oke. Gina juga dapat informasi Ibu Bapak, katanya untuk PAI ini udah terakreditasi unggul ya kemarin. Betul ya Pak? Iya, betul. Alhamdulillah. Oke, mungkin Bapak untuk mendapatkan akreditasi unggul ini pertama kali kapan ya Pak, Bu? Untuk akreditasi pertama jauh sebelum tahun 2000 tentunya ya. Karena berdirinya kan di tahun 1997. 97 udah ada. Jadi emang jurusan cukup lama ya. Kemudian di tahun 2014 itu ya kita sudah terakreditasi untuk yang tingkat BAN-PT ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dengan capaiannya juga ya. Wah, udah cukup tinggi sebetulnya, dinilai range 380-an. Wah, gitu. Jauh sebelum akreditasi baru ini bahkan udah terbilang unggul ya. Udah alhamdulillah udah sangat baik ya, udah sangat baik, dan bersyukurnya kami baru kemarin nih Januari alhamdulillah kami dapat predikat unggul, dan skornya juga masih di range aman ya gitu. Dan tentunya ada beberapa kesulitan sendiri sih dibandingkan dengan BAN-PT, karena kan sekarang kita pakai instrumen dari LAMDIK ya, Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan. Jadi agak berbeda, instrumennya itu lebih banyak. Sulit dibanding dengan kemarin ya. Indikasinya lebih
banyak lagi mungkin ya banyak Ibu, banget banyak banget poin-poinnya. isinya, kemudian semua dari A sampai Z dinilai ya. Wah, itu. Sarprasnya, bagaimana pendanaannya, bagaimana kontribusi alumninya, bagaimana proses pembelajarannya, kemudian sampai kepada berapa alumni kita yang sudah terserap di dunia pekerjaan. Oh iya, harus alumninya sangat mempengaruhi sekali Banget. jadi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, karena PAI ini sudah terakreditasi unggul ya Ibu, ada nggak sih perbedaan antara akreditasi sebelumnya sama akreditasi yang sekarang sedang diraih Ibu? Silakan Pak. Ya tentu setelah mendapatkan prestasi unggul ada banyak perbedaan. Di antaranya kan kepercayaan masyarakat itu meningkat. Iya. Jadi animo mahasiswa juga semakin banyak. Yang kemarin kita sudah banyak semakin banyak karena dengan mendapatkan prestasi unggul ini. Tentunya itu perbedaannya. Dan di kalangan masyarakat juga semakin percaya karena nilai institusi kita pendidikan agama ya tadi dinilainya unggul seperti itu. Baik. Dalam prosesnya kriteria utamanya untuk mendapatkan akreditasi di PAI ini apa saja Ibu? Kriterianya Prosesnya ya. Jadi proses awalnya tentu yang dilihat adalah kesiapan kita sih, baik dalam kesiapan sarana pembelajaran itu pasti ya. Kemudian juga bagaimana kontribusi dosennya. Nah, untuk dapat unggul itu kan harus merata nih, Teh. Misalnya ada profesornya berapa, ada doktornya berapa, dan yang belum doktor berapa, yang sudah sertifikasi berapa, begitu ya Iya, Pak, kurang iya. lebih itu semua akan dihitung Teh. Kita sebutnya DTPS, dosen tetap program studi. Nah, DTPS ini nanti beliau-beliau lah yang tentunya juga sangat berkontribusi untuk membawa kami ke unggul ya, karena dosen-dosen PAI insya Allah gitu ya, lahir batin gitu ya, semuanya punya kapasitas keilmuannya masing-masing. Jadi nggak semua soal pendidikan agama Islamnya, tapi ada yang konsennya ke hadis, ke Al-Quran secara spesifik, kemudian ke bidang pendidikan keagamaannya gitu ya, pendidikan peserta didik. Jadi sangat beragam sih dari DTPS-nya. Ini sih pintu awal pertama. Kalau kita mau akreditasi, dilihat dulu DTPS-nya sudah mencukupi belum secara latar belakang ijazah pendidikannya, kemudian keilmuannya bidangnya apa. Yang ketiga juga yang lebih penting, beliau mengajar apa, nyambung nggak antara ijazah sama apa yang beliau ajarkan, karena itu semua dinilai. Itu jadi nggak sembarangan kita langsung ujuk-ujuk dapat unggul ya, karena semuanya akan dicek dan cross check. Termasuk kepangkatannya juga ya. Iya, betul, Di kepangkatan. PAI mendukung sekali semua itu. Betul. Jadi di sini juga kelihatan ya bahwasannya tenaga kerja pendidiknya juga sangat berkualitas, atau bahkan sebenarnya tadi juga diceritain kalau sebelumnya juga udah A dan sekarang unggul. Jadi emang kelihatan teman-teman kalau untuk program studi pendidikan agama Islam ini dari awal sampai saat ini untuk kualitasnya memang terjaga ya Ibu. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, mungkin ini aja sih Bu, kalau misalkan untuk proses akreditasi kemarin itu mungkin ada beberapa kendala atau mungkin ada hal-hal yang menjadi struggle, mungkin itu ada gak Ibu untuk selama prosesnya? Ya, struggle-nya ada dua ya, kalau boleh saya kebukakan, yang mungkin internal sama eksternal ya. Internalnya mungkin kita harus bangun tim yang solid dulu Teh gitu, untuk ngebangun predikat yang unggul, yang memang bisa kita jadikan bahwa kita layak ya untuk mendapatkan predikat itu. Kita harus kuat dari dalam sih Teh, harus bikin tim yang solid dulu. Itu yang saya pelajari banget bersama Pak Kaprodi dan juga tim gitu ya, karena kami di PAI yang sebesar ini kami hanya ada 6 tim untuk untuk mengerjakan borang ini ya, akreditasi ini, dan isi sangat banyak tapi kita bagi ya. Kita mungkin lelah untuk harus lembur gitu ya, harus rapat panjang, harus saling membagi waktu untuk kapan rapat, kapan kita istirahat, kapan kita mengerjakan kriteria ini gitu ya. Itu pertama sih, secara internal strugglingnya pasti ada tantangannya. Betul. Yang kedua, saat AL yang kami rasakan betul adalah Masya Allahnya kami dapat asesor yang baik gitu ya, yang baik, dan memang beliau sudah memahami PAI secara komprehensif gitu, sehingga ketika pertanyaan kami ditanya gitu ya, baik Kaprodi, Sekprodi juga tim, saat kami ditanya kami bisa menjawab dengan alhamdulillah dengan sangat lancar, berkat juga dengan bantuan banyak pihak ya, baik Pak Dekan, Bu Wadek, Pak Wadek gitu ya, dan juga para DTPS, juga para kepala lembaga tentunya. Tapi satu pertanyaan yang diajukan asesor kala itu saya masih ingat,
apa distingsi PAI Win Banten? Karena PAI itu terlalu banyak di semua kampus hampir ada. Banyak banget. Apa yang mau PAI Win Banten bawa? Akhirnya saat itu kami mencoba jawab, PAI Win Banten ini kita mencoba untuk membangun mahasiswanya punya kemampuan menulis. Sehingga kami mencoba membentuk untuk komunitas menulis, kita punya namanya PAI Writing Clinic. Jadi kita bangun PWC, PAI Writing Clinic, yang dimana komunitas menulis ini nanti mereka bisa kita bimbing, kita berikan materi-materi penguatan soal menulis, sehingga mereka lebih percaya diri untuk ikut lomba teh. Selain ikut lomba MTQ, misalnya KTIQ gitu ya, mereka juga punya keberanian untuk punya proposal sebelum proposal skripsi itu diminta gitu loh. Sehingga mereka udah punya prepare sendiri gitu ya. Persiapan. Sehingga dosennya kan lebih mudah untuk membimbing dosen akademik utamanya ya. Karena mereka sudah punya inisiatif untuk menulis itu. Sehingga kami mendorong saat PLP jangan leha-leha, tapi kalian pikir judul mencari masalah gitu ya. Kalian mencoba eksplorasi ke masyarakat sehingga saat PLP itu waktunya tuh betul-betul maksimal gitu. Enggak pas masuk mereka nggak bingung ngapain ya gitu ya, punya proposal. Udah ada proposalnya. Jadi udah ada persiapan juga, udah kedepannya nih saya harus apa, terus nanti kedepannya juga udah siap ya, udah nggak bingung kayak gitu ya. Mungkin Pak Hasbul mau tanya nih terkait kebetulan untuk menjaga mutu Kaprodi atau Prodi ya, program studi. Program studinya sendiri bagaimana sih Pak sejauh ini untuk menjaga terkait kualitas mutu dari program studi PAI ini? Ya, kami kan di program kendali mutu itu kan setiap satu semester itu selalu mengadakan monitoring. Jadi bagaimana dosen ini apakah sesuai mengajarnya ataupun tidak. Kemudian apakah dosen ini masuk ke kelas ataupun tidak. Dan itu sudah ada monitoringnya. Dan jika tidak ada misalkan dosen ini alfa, nah itu kami laporkan ke akademik di bagian itu, nanti dia akan mendapatkan surat teguran. Jadi yang menegur bukan kami. Jadi itu dari dekanat di situ. Nanti dia dikasih surat peringatan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya seperti itu. Jadi itu sudah dilakukan secara rutin. Dan ini tentunya kerjasama juga dengan LPM. Karena format-formatnya kita dari LPM semua itu. Sudah disiapkan semuanya oleh LPM, kita tinggal menjalankan saja. Jadi gugus kendali mutu itu sebetulnya orang LPM yang ditempatkan di jurusan. Jadi kami menjalankan itu semua, alhamdulillah sudah rutin. Termasuk RPS-nya juga kami monef, pembelajarannya kami monef, nah seperti itu. Dan itu semua untuk menjaga kualitas pembelajaran di PAI. Dan saya rasa bukan di PAI saja ya, semua jurusan ada. Oke, mungkin Bapak kalau untuk kedepannya untuk tetap menjaga akreditasi tetap unggul, itu bagaimana Pak mungkin strateginya sendiri? Ya kita terus menjaga kebersamaan tadi, karena kita timnya itu sudah solid tadi yang sudah dikatakan itu memang betul-betul solid kita. Artinya tadi juga kan kita sudah bagi-bagi itu ya, artinya ada bagi-bagi standar ya. Tapi kita juga tidak merasa mentang-mentang saya standar 4 misalkan, kita hanya 4 saja, tidak. Kami itu walaupun sudah dibagi-bagi, kalau kita mendapatkan dokumen yang kira-kira sesuai di standar yang mana, itu kita saling bantu. Artinya tidak mentang-mentang dapat satu standar, kita hanya itu saja mengerjakannya, tidak. Jadi kita selalu kerjasama dengan baik seperti itu. Kolaborasi sih. Kolaborasi. Bener ya, jadi emang bukan satu orang yang mempengaruhi semuanya. Ya, semua elemen alumni, bahkan mahasiswanya juga itu ikut berpengaruh. Ya, betul. Sangat pengaruh ya dosennya ya mahasiswanya. Dan kita kemarin tantangannya luar biasa ya. Bahkan kami mengumpulkan dosen dulu sebelum hari H, kami sebelum betul-betul pengisian borang kami tuh baca Yasin bareng. Kita bangun kebersamaan itu, spiritualnya, ikhtiar jasmani juga tentu ya, terus kesiapan mental kita. Jadi benar-benar ayo bareng yuk, ini bukan hajat prodi aja loh, tapi juga kalian mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa juga diajak dan alhamdulillahnya mereka bagus ya responsnya gitu ya. Terus kemudian DTPS kita undang sampai yang dosen senior baru kali ini semua jalur ditempuh ya. Ini saya mau akreditasi saya diundang gitu. Oh iya ya Prof, makasih ya Prof sudah hadir, tuh semua senang jadinya. Jadi merasa bahwa PAI itu milik kita kok gitu. Semua bukan dilibatkan milik, ya. Betul, bukan milik saya dan Pak Kaprodi atau Pak Hasbullah sebagai Gusmu, itu enggak. PAI milik kita. Jadi yuk barengan gitu. Nah, semangat kebersamaan inilah yang akhirnya kami terus jalankan setelah akreditasi pun tetap kami praktikkan gitu ya.
saling mengingatkan. Tantangannya luar biasa Teh. Bagaimana? Ada yang menikah ketika mau menjelang akreditasi. Kayaknya biar bahagia dulu Bapak Iya. itu harus Ada bahagia yang dulu. PKDP, Saya ada sambil yang PKDP sakit, dan ya. lomba keluar kota. Ada yang lomba keluar nulis kota, keluar mendekati akreditasi. Betul, MTQ nasional Masya Kopri. Allah. Terus akhirnya tim kami ada yang menikah, Ada yang tim kami menikah. ada yang harus pulang kampung ke Jogja juga ya. Kan ada yang dirawat. Saking effortnya Dan kita kayaknya. tuh bergantian, Pak Hasbullah, habis itu Pak Kajur, habis itu saya. Kecapean sih kayaknya. Tapi alhamdulillahnya teratasi semua. Betul Teratasi sih. semua, Jadi pas karena unggul tadi tuh kita ya saling semua nangis sih. betul. Sama kayak alhamdulillah ya kerja bareng ini. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Iya, Nah, alhamdulillah. kita saling bantu tadi ya. Saling bantu. Satu nggak ada, nggak gininya bisa menghandle. Iya, betul. Saling siap sih. Kayak diundang podcast sama Humas. Besok Bu Ina ya, saya harus ke rumah sakit. Oke, saya nggak mau sendiri, saya harus Pak Hasbullah. Jadi ya kita saling bareng aja gitu. Karena mungkin ya kalau sendirian untuk ngegambarin PAI yang sangat luar biasa ini, rasanya saya sebagai orang baru ya gitu ya, saya juga perlu gambaran dari beliau yang memang sudah lama di PAI gitu ya. Karena gimana pun kan sebuah lembaga itu kan akan maju ketika yang muda mau belajar kepada yang tua, dan yang tua juga mau ngajarin yang muda. Saya rasa itu sih jadi kunci keberhasilan. Jadi jangan sampai kayak kita tuh kayak Jumawa ya Pak. Maksudnya kayak Jumawa PAI ini udah masa banyak, ngapain kita jor-joran misalnya promote gitu. Who knows, kita nggak pernah tahu. Mungkin nanti PAI udah gak jadi jurusan yang nggak tenar lagi gitu ya. Artinya ya terus harus pengembangan apa nih yang bisa kita lakukan gitu di PAI ini yang udah Masya Allah kasih kemudahan. Maksudnya selalu banyak tiap tahun gitu ya. Sekarang ada 7 kelas. 7 kelas anak baru. Tapi tantangannya juga luar biasa sekarang karena sekolah umum juga mendirikan jurusan baru. Iya, betul. Jadi persaingannya juga Tirta juga ada semakin PAI. Semakin Tapi nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Kita yakin ya. Takar ya. Kita yakin insya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau dilihat juga bahwasannya sebenarnya generasi yang baik itu bukan generasi kita yang terbaik, tapi menghasilkan generasi selanjutnya yang Iya, lebih betul. baik. Ya. Gimana Ica? Oke, Bapak mungkin karena akreditasi ini bisa mempengaruhi gak sih Pak untuk menunjang para lulusannya di pasar kerja nanti? Ya, kalau pasar kerja pasti ya, karena PNS aja sekarang itu beberapa kementerian menginginkan akreditasi universitasnya dan juga prodinya kalau bisa A. Iya, Betul, bisa A atau unggul gitu ya. Jadi ini sebetulnya ya juga menjadi nilai tambah untuk para alumni agar mereka ini bisa punya daya tawar yang bagus ya setelah prospek kerja mereka setelah mereka lulus gitu. Bahwa dengan unggul ini menjamin kamu juga nih untuk bisa mungkin short course ya, untuk bisa mungkin ikut exchange ya, program pertukaran pelajar gitu karena kampusnya sudah bagus, prodinya sudah oke, predikatnya gitu. Kayaknya membantu juga sih. Banyak perusahaan yang bonafit juga menginginkan akreditasi kita bagus. Dan sekarang itu untuk persyaratan pemberkasan itu juga dilampirkan sertifikat akreditasinya di Pinta sekarang itu. Oleh karena itu kalau memang unggul otomatis menambah kepercayaan alumni juga. Iya, benar percaya diri ya. Percaya dirinya makin nambah. Iya. Lagi dilampiri dengan sertifikat unggulnya. Wah, iya tentu benar. Langsung ya. Langsung. Ibu kan tadi kalau akreditasi sendiri sebenarnya nambah kepercayaan diri, terus juga sebagai mungkin harga jualnya ya para lulusan nanti kalau emang kampus saya nih udah akreditasi unggul gitu. Mungkin sebenarnya ada gak sih Pak, mungkin teman-teman nih kalau saya nanti masuk ke PAI gitu, lulusannya pasti jadi guru. Mungkin apakah emang harus jadi guru atau mungkin bisa jadi yang lain atau bagaimana Ibu? Iya. Bisa jadi apapun sih. Saya selalu percaya bahwa kesempatannya terbuka untuk mereka yang terus mau belajar. Jadi ketika kalian S1 dan teman-teman mungkin ya yang memutuskan untuk S1, jangan hanya puas saya kuliah di kampus pulang selesai gitu. Jangan, tapi di kampus cari nih apa yang bisa saya eksplorasi. Kan banyak UKM juga kan. Unit kegiatan mahasiswa kan yang sebetulnya bisa eksplor bakat teman-teman ya, bisa belajar soal nulis, soal bidang tarik suara mungkin, atau saya suka di bidang hal-hal yang berkaitan dengan penunjang passion kita, itu silakan deh diikuti karena boleh jadi rezeki kita setelah lulus juga di bidang tersebut gitu. Apalagi sekarang tuntutan menjadi guru kan bukan hanya ngajar ya Pak ya,
Mungkin nanti teman-teman yang harus ngajar di sekolah ada tuntutan dari sekolahnya, bisa desain nggak, bisa desain Canva nggak, Harus bisa serba bisa ya. harus serba bisa kan, Iya, bisa betul. bikin konten di TikTok nggak buat promote kita, itu nilai plus banget gitu. Jadi pelajarilah itu gitu. Tapi tentu dengan konten PAI-nya gitu ya, metode pembelajarannya, semua kuliah-kuliah yang sifatnya memang perlu untuk kita kembangkan, dan itu saya rasa juga banyak ya Pak ya, MK-MK yang luar biasa sih di PAI gitu ya. Itu bisa kita pelajari juga sih agar seimbang ya, secara konten kita oke, PAI-nya secara passion kita, bakat kita di luar mengajar kita juga punya gitu, sehingga ini bisa saling beriringan kok sebetulnya. Karena tadi balik ke visi misi, kita itu pengen ngebangun alumni atau lulusan yang memang edupreneurship ya, bukan hanya mereka yang jago mengajar, tapi juga mereka yang memang bisa membangun brand diri gitu loh. Misalnya, oh bidang saya ternyata mengajar untuk diterapkan di sebuah sekolah tingkat PAUD misalnya, atau tingkat yang lebih tinggi dari itu, sekolah dasar. Itu pendekatannya beda ya, pendekatannya beda, dan selalu bidang-bidang yang berkaitan tentu komunikasi misalnya. Nah, oleh karena itu calon guru belajar deh cara komunikasi yang enak tuh gimana gitu ya, saat kita menghadapi rekan sama guru yang sudah senior, mungkin cara komunikasi kita berbeda, atau saat kita menghadapi murid yang ternyata oh saya ngajarin di SD, berbeda juga pendekatannya. Mungkin itu kan bisa kita pelajari saat kuliah gitu. Agar nanti gak bingung tuh pas lulus saya mau ngelamar di mana. Iya, itu suka banyak yang bingung bahkan ikutin Tapi alur ya. banyak juga ya alumni PAI yang tidak hanya di guru, Ya, ada yang pengusaha, ada yang pengusaha. Banyak pengusaha. ditemukan kemarin yang di Kaujon itu kan itu alumni PAI. Alumni PAI. WO tuh yang Mazda. Mazda, Mazda, company. oh iya. Iya, Mazda itu alumni PAI. Yang di kan perbankan roda ya. juga ada ternyata. Ada. Jadi jalan rezekinya tuh ya, Beda-beda. Iya. yang penting membuka diri ya untuk terus belajar, Iya, betul. insya Allah. Tapi Ica pernah dengar gak sih, Ca? Kan katanya juga apalagi ini pendidikan agama Islam. Sebenarnya mah kalau dipikir-pikir ya, kan Al-Madrasatul Ula Umi ya. Iya, Atau sebenarnya kayaknya pendidikan agama Islam ini sebenarnya harusnya Perempuan. semua orang punya Oh, gitu iya, ya gak sih? Apalagi kita sebagai perempuan ya, Ibu. Iya, betul. Jadi gimana nih Ica terkait kalau menurut Ica pendidikan agama Islam itu penting gak sih? Penting banget dong ya Kak Gina. Iya. Karena emang itu dasar yang harus dimiliki oleh semua umat Islam gitu ya Ibu. Iya. Jadi peluangnya juga sebenarnya mah besar ya Ibu. Apalagi kalau kita negara Indonesia mayoritasnya juga Muslim. mayoritas Muslim tentunya. Jadi kalau untuk peluang sendiri alumni kayaknya nggak mungkin nggak apa atau nganggur gitu ya Nganggur. Pak. Iya Pasti sih. ada jalannya ya. Pasti ada jalannya. Nggak, ya mungkin ada tantangannya ya, mungkin ada tantangan tersendiri, tapi by riset kita kemarin AL akreditasi itu maksimal mereka masa tunggunya itu ya 6 sampai setahun sih untuk dapat pekerjaan ya. Iya, gitu. Pekerjaan yang memang skopnya di sekolah, ataupun mungkin mereka memilih untuk berkarir lain gitu. Intinya nggak mengganggur kan, mereka punya aktivitas yang bermanfaat gitu setelah lulus, gitu, setelah lulus, termasuk jadi edupreneurship tadi. Dan kita pernah undang juga alumni yang akhirnya jadi pebisnis itu, WO Mazda company ya. Kita undang, kita kasih penguatan tuh ke mahasiswa, ya ternyata dia nggak merasa menyesal tuh di PAI. Justru kenapa dia harus berbisnis ya karena boleh jadi nanti apa yang dia rintis sekarang ternyata bermanfaat untuk alumni PAI juga. Iya, gitu. betul. Dan dia bisa buka lapangan pekerjaan kan untuk adik kelasnya. Gitu loh. Ternyata bidang-bidang lain saya tanya, kenapa kamu tertarik ke bisnis akhirnya? Kenapa jadi guru? Bu dokter, saya boleh jujur nggak, kata dia, saya malah kurang suka ngajar, kata dia gitu. Karena saat dia kuliah dia lebih suka dagang. Tapi saya bilang, kamu nggak nyasar, kamu nyasar jalan yang benar. Iya. Dia ngobrol bahwa ternyata apa yang dia lakukan selama kuliah itu ya itu nggak ada yang sia-sia sih gitu. Walaupun memang pekerjaannya kok nggak nyambung sih gitu ya, PAI kok jadi ini, tapi percaya deh kuliah itu sebetulnya kan mengajarkan kita untuk berpikir yang sistematis ya. Betul. Untuk dapat peluang pekerjaan juga yang boleh jadi nggak nyambung sebetulnya sama bidang kita, nggak nyambung banget, tapi dari situ kita bisa melihat bahwa peluang itu selalu ada untuk mereka yang terus mencoba dan berusaha.
Jadi jangan mentok hanya aduh nggak ada yang nerima Iya. lamaran saya di Menurut sekolah, saya dunia saya berakhir tuh enggak. Jadi intinya PAI mah dimanapun siap. Oke, siap. Iya. Jadi Siap kalaupun di program studi PAI sendiri sebenarnya ada program-program yang buat nunjang soft skill-nya gak Ibu? Ataupun persiapan-persiapan di luar sebagai tenaga pendidik nantinya? Betul, kita ada MK tambahan, MK ekstra Minat itu. yang iya betul yang untuk menunjang mahasiswa. Jadi kita ada soft skill mata kuliah kewirausahaan, entrepreneur, kita ada big data, kita ada gitu ya. Bagi yang mau tertarik ngebahas data soal itu gitu ya, kita memberikan pilihan itu. Bahkan ada perbankan syariah juga. Ada. Iya, dan kita kolaborasi misalnya ada nggak nih pembicara atau memang ekspor di bidang itu dan mau mengisi entah misalnya webinar atau seminar gitu ya, kita undang mereka yang boleh jadi kan sebetulnya ternyata ada mahasiswa kita nih yang mungkin pilihan pertamanya dulu perbankan syariah misalnya, kemarin lulusnya di PAI pilihan kedua, kan ada aja kan. Dia merasa pengen saya mau tetap belajar bidang itu, dan itu insya Allah kita kasih pilihan itu. Kita kasih pilihan itu, bahkan pula di awal-awal mereka, misalnya mereka ternyata udah sah jadi mahasiswa PAI, kita selalu tanyakan, kira-kira di kelas ini siapa ya yang merasa nyasar di jurusan ini? Kalau di MK saya selalu kayak gitu tuh. Saya mau tahu sih kira-kira yang kayaknya ada pilihan orang tua. Saya tertekan gitu ya. Karena akhirnya ada yang jujur gitu ya. Bisa ketua HMPSPI sekarang nih, dia tuh pengennya teknik sipil gitu ya. Tapi ternyata orang tuanya tuh menginginkan dia jadi ahli agama gitu ya. PAI, maka PAI. Terus akhirnya saya katakan, kamu masih merasa nyasar gak sampai titik ini? Iya sih Bu, kadang-kadang. Terus kamu merasa bahwa kamu ingin mundur lagi nggak? Enggak Bu, pada akhirnya saya bisa berdamai ya pelan-pelan. Saya bilang kamu nggak tersasar di tempat yang salah kok. Kalau kamu bisa berdamai dengan kondisi sekarang, kamu akan jadi orang kok di kemudian hari. Karena manajerial kamu bagus. Mungkin kamu nggak kesampaian untuk jurusan TS yang kamu pengen gitu. Tapi kamu dapetin apa yang mungkin dulu nggak pernah kamu pikir gitu ya, soal pendidikan, soal pembelajaran gitu ya, soal manajemen diri. Karena kan dapat MK juga ya Pak, soal pengembangan psikologi peserta didik kayak gitu-gitu loh. Jadi emang bagus banget gitu ya cara kita menghadapi murid yang seperti ini, seperti apa gitu yang ngadepinnya. Dan mungkin pada akhirnya awalnya dia merasa nyasar dan akhirnya mengalir ya Bu saya nggak mau mundur lagi. Bahkan mungkin udah nemu, oh saya nih kenapa di jurusan ini kayaknya udah ketemu tuh ya alasannya jadinya. Iya, betul. Oke, gitu akhirnya menerima. Baik, Bapak Ibu saya mau tanya nih. Jadi kenapa nih kita harus pilih jurusan PAI yang ada di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini Ibu? Alasannya? Mungkin Ibu bisa tolong Coba jelaskan. alasannya apa nih Pak? Iya, Satu tadi kata, itu Pak. ya, PAI siap kerja dimanapun, di agamanya oke, di tempat manapun bersiap. Banyak peluangnya. Banyak peluangnya. Iya, Pak. Kalau saya melihatnya sih tadi benar kata Teh Ica sama Teh Gina tuh PAI itu base banget sih, basic sih. Ketika kita memutuskan untuk Muslim jadi orang Islam ya tentu kita harus belajar juga soal pendidikan agama Islam. Karena pendidikan agama Islam ini akan menuntun kita gitu ya untuk ngedirect kita nih ke kemana kita mau nantinya gitu ya, entah jadi orang tua memutuskan menikah atau enggak menikah atau bekerja berkarir, basic itu selalu perlu gitu ya. Selalu perlu ya. Dan nantinya ketika memang jurusan PAI ini menjadi pilihan gitu ya, teman-teman nggak perlu takut nganggur, nggak perlu takut dapat pekerjaan. Sekarang peluang guru itu kan Masya Allah lebar banget gitu ya, udah banyak sekolah digital, sekolah murid merdeka gitu ya, dan membutuhkan guru-guru yang memang mau terus belajar dan berkembang gitu. Jadi nggak cuma guru yang bisa ngajar, tapi juga bisa memadukan berbagai pendekatan dan pembelajaran berdiferensiasi ya, karena sekarang kan sudah mulai itu pendidikan inklusi gitu ya, pendidikan yang menyatukan beragam anak dengan kriteria khusus tapi di satu tempat gitu. Nah kalau aja mahasiswa mau terus belajar soal itu, insya Allah ketika mereka lulus juga mereka punya spesialisasi khusus gitu ya, mereka suka di bidang apa nih, ternyata mereka lebih ahli misalnya di bidang inklusi pendidikan inklusif. Nah kita juga diajarkan kan, ada pembelajaran mata kuliah untuk anak difabel itu. Jadi diajarkan bagaimana mengajarkan anak-anak huruf hijaiyah ke anak-anak difabel gitu. Itu MK-nya ada.
Jadi ya tergantung mereka sukanya di bidang mana nih, silakan aja karena banyak banget skop Pilihan. yang bisa mereka pilih gitu ya. Dan kalau nggak ada kata nganggur ya Pak ya. Ini mah bisa bikin tahlil ya. Dan memang kan di Provinsi Banten ini kan mayoritas muslimnya sangat kuat. Benar ya. sekali. Oleh karena itu orang tua itu cenderung memasukkan anaknya pasti ke PAI, lebih banyaknya. Karena tadi di Banten itu kan dikenal dengan 1000 pesantrennya seperti itu. Tuh. Iya, pesantren tadi ya. Jadi orang tua itu masih kepingin anaknya tetap pendidikan agamanya seperti itu. Iya benar. Gina juga sempat Ibu dibilang sama orang tua kan ya juga. Kalau agama itu sebenarnya sebagai border ya, sebagai penjaga kita gitu. Karena kita tahu ya Ica, bahkan kalau di luar sendiri banyak banget ya, Sok udah banget yang mungkin over ya. banget ataupun hal-hal yang diharapkan sebenarnya tidak seperti itu. Jadi emang bener pendidikan ataupun Islam itu emang sangat penting ya untuk diri kita sendiri. Oke, mungkin last speech-nya Ibu atau mungkin ada satu kata dua kata lagi yang ingin disampaikan? Sok, Ibu sebagai sekjurnya. Iya, untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi galau, milih jurusan apa, yuk daftar ke PAI UIN Banten. Karena insya Allah kita bisa belajar bareng di sini, bisa tumbuh bareng, bukan hanya untuk menjadi guru nantinya, tapi teman-teman akan belajar banyak hal terkait dengan pendidikan agama Islam, bagaimana kita mengembangkan diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan kita akan lebih banyak juga mempelajari bidang-bidang yang mungkin teman-teman belum pernah ketemu sebelumnya gitu ya. Kita yakin bahwa prospek PAI ini kedepannya sangat bagus banget gitu ya, sangat luar biasa luas. Jadi insya Allah semoga teman-teman menjadi bagian kita semua di PAI. Oke, jadi mungkin teman-teman yang sekarang lagi masa penerimaan mahasiswa baru nanti UMPTKIN ya mungkin. iya UMPTKIN atau lagi PMB UMPTKIN-nya nanti setelah keterima bisa ketemu lagi ya sama Ibu Ina, Pak Alzullah di PAI. Oke. Dan mungkin teman-teman sekali lagi kalau masih bingung milih jurusan atau program studi apa, mungkin PAI ini menjadi salah satu saran buat teman-teman semua karena memang sudah terakreditasi unggul dan juga sudah terbukti memiliki prestasi dan juga fasilitas kualitas yang sangat baik seperti itu. Dan juga sekarang kan lagi UMPTKIN ya Kak Ica. Iya, jadi mungkin langsung aja ya bisa langsung kepoin terkait di Instagram langsung ya dan websitenya di UIN SMH Banten seperti itu. Baiklah Ibu, Bapak sekali lagi terima kasih karena telah hadir pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah mungkin teman-teman para Hasanuddin Muda dan teman-teman sekalian, terima kasih pada kesempatan kali ini. Semoga informasi kita dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan di sini saya Gina Musfiha Dan saya Nur Anissa. Kami turut undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.